Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen Meltwater Champions Chess Tour Air Things Master 2022 telah dimulai dan admin Tarigan Catur akan mengulas salah satu partai dari round ke-3. Ya, Grandmaster Magnus Carlsen lagi-lagi kalah dari Grandmaster Andrei Esipenko. Memang belakangan ini, Grandmaster Andrei Esipenko seperti selalu menemukan cara untuk menaklukkan Grandmaster Magnus Carlsen. Oke, langsung saja kita ulas permainannya ya. Di sini, Grandmaster Andrei Esipenko yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Kuda F3, kuda C6, dan gajah C4 pembukaan Italia oleh Grandmaster Andrei Esipenko, dan kuda F6 variasi pertahanan dua kuda, dan di sini ada tempo ancam pion, tentu saja masih dalam pembukaan Italia. Pion D3 melindungi pion dan gajah E7. Rokade pendek oleh putih, sama juga oleh hitam rokade pendek. Lalu kuda C3, pion D6, dan pion A4, lalu pion A5 agar pion putih tidak bisa maju terus. Lalu benteng E1 dan kuda B4, kuda E2, dan gajah E6 mengajak pertukaran gajah yang diterima oleh putih. Gajah pukul gajah, pion pukul gajah, dan kuda bermanuver ke petak G3. Kuda C6, pion C3 membatasi agar kuda hitam tidak bisa merangsek ke petak D4 yang tentu saja diincar. Kuda D7 dan gajah E3, kuda F6 dan pion D4 mulai mengajak pertukaran pion. Pion E pukul D4, pion C pukul D4, dan pion D5. Di sini putih memanfaatkan tempo ancam pion dengan kuda menuju petak G5. Di sini selain mengancam pion, jika dibiarkan maka putih akan mendapatkan kesempatan menggarpu menteri dan benteng. Oleh karena itu tidak dapat dibiarkan, oleh karena itu menteri pindah ke petak D7. Pion E5 ancam kuda dan kuda mundur ke petak E8. Kuda H3 dan benteng A6. Menteri menuju petak G4 dan benteng B6 yang menjadi ketidaktepatan langkah pertama dari Grandmaster Magnus Carlsen. Dan di sini Esipenko memiliki langkah kuda menuju petak F4 mengancam pion hitam 2 kali. Di sini pion hitam ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Oleh karena itu hitam tanpa berpikir panjang melakukan langkah benteng pukul pion di petak B2 yang sayangnya menjadi langkah ketidaktepatan kedua dari Grandmaster Magnus Carlsen. Tentu saja ini impactnya cukup besar karena di sini Grandmaster Andrei Esipenko unggul plus 2,4 secara posisi dari Grandmaster Magnus Carlsen. Jadi dalam permainan ini lebih nyaman ya dari Grandmaster Andrei Esipenko untuk mengembangkan permainan. Menteri pukul pion skak, menteri pukul menteri, dan kuda pukul menteri dengan tempo ancam benteng. Benteng pindah ke petak F7, namun setidaknya di sini putih berhasil memaksa kuda hitam tetap di belakang. Selain ada pion putih yang ada di petak E5, juga ada kuda putih yang memantau pion hitam yang di petak C7. Jadi di sini pion hitam ini harus terus dijaga oleh kuda hitam. Oleh karena itu kuda hitam mungkin bisa bertahan di tempat atau petak E8 dalam jangka waktu yang cukup lama. Benteng menuju petak C1 dan pion G6. Benteng A ke B1 mengajak pertukaran benteng yang diterima oleh hitam. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng dengan tempo ancam pion, dan untuk menutup ancaman maka kuda menuju petak B4. Kuda E2 dan pion C6.
Lagi-lagi Grandmaster Magnus Carlsen melakukan ketidaktepatan langkah. Sudah terlalu banyak ya ketidaktepatan langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen dan dampaknya membuat secara posisi semakin tertinggal dari Esipenko. Gajah H6 mencoba menguasai petak diagonal H6 dan atau sampai F8 itu penting ya untuk membuat Raja Putih tidak bisa bergerak dengan leluasa. Benteng menuju petak F5 dan pion ancam benteng. Benteng F3 dan gajah E3 lalu Raja F7. Kuda menuju petak F4. Di sini Grandmaster Esipenko mencoba untuk membuat benteng hitam yang ada di petak F3 menjadi tersandera, namun belum bisa karena Magnus masih punya cara untuk menghentikannya dengan pion ancam kuda. Kuda pindah ke petak H5 dan raja kembali ke G8, maka setelah raja ancam benteng karena sudah dipersiapkan langkah benteng kembali ke petak F8. Andaikan di sini raja ada di petak F7, maka benteng hilang atau benteng hitam kemungkinan akan hilang. Maka tadi kan benteng ke petak F8 dan pion H4. Lalu pion menuju petak H6. Kuda G3 luar biasa ya, manuver-manuver dari Grandmaster Esipenko ini luar biasa sekali. Dan raja menuju petak F7. Kuda F5 dan benteng H8. Kuda pukul gajah di petak E7 dan raja pukul kuda. Pion H pukul G5, pion H pukul G5 dan gajah pukul pion skak. Di sini memang dari Grandmaster Andrei Esipenko sudah sangat dominan. Pion hitam ada berapa? 4, pion putih ada 5. Jelas di sini putih unggul secara posisi dan unggul secara materi. Dan secara posisi sudah unggul plus 6,4. Jadi di sini sehebat apapun Magnus Carlsen sudah pasti kalah ya. Karena lawannya juga Grandmaster kuat. Rating VD 2700. Raja F7 dan pion F4. Kita lihat sangat keren ya dari putih. Bisa menempatkan 4 pion secara bergandengan. 2 pion bergandengan saja sudah membuat kerepotan lawan. Bagaimana 4 pion bergandengan? Maka jelas sisi Magnus Carlsen sangat-sangat berada di dalam kesulitan. Benteng menuju petak G8 ceritanya mengancam gajah putih. Jadi gajah putih ini diancam otomatis pion hitam tidak bisa, atau pion putih maksudnya, tidak bisa maju ke petak F5 karena melindungi gajah putih. Raja maju terus ke petak G3 dan kuda C7, kuda ancam benteng dan benteng G7, gajah ancam benteng dan benteng G6, pion G5 dan di sini tampaknya kuda E6 oleh Grandmaster Magnus Carlsen yang sebenarnya menurut analisa komputer ini langkah biasa, tetapi bukan mungkin ya, ini udah pasti membuat putih akan unggul 1 perwira dengan cara pion ke petak F5 mengancam benteng dan kuda sekaligus. Di sini Magnus masih mencoba benteng pukul kuda, namun setelah melakukan langkah benteng pukul kuda ini, dia tepat menyerah ya. Dia langsung memutuskan untuk menyerah kepada Grandmaster Andrei Esipenko tanpa memberikan kesempatan Esipenko untuk memukul benteng tersebut. Tetapi kalau admin Tarigan Catur bisa lanjutkan permainan, di sini lebih baik bagi putih untuk memukul bentengnya dengan pion yang ini. Karena apa? Penting bagi putih untuk terus ya memajukan pion-pionnya menuju promosi. Walaupun sebenarnya langkah ini pun juga solid karena membuat struktur pion putih menjadi terkoneksi. Jadi sebenarnya bebas ya, langkah apapun yang dipilih
itu sangat-sangat bagus. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Kemenangan yang sangat bagus dari Esipenku yang membuat Magnus Carlsen tentu saja harus berjuang apabila ingin masuk 8 besar dan lolos ke babak selanjutnya. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.